Siapa yang lebih enak, gua atau suami lo? Kamu lebih enak. Lo tahu nggak, di rumah lo sama dia, ruang tamu. Lorong bang dan balik kan. Kita udah lakuin di mana-mana. Ke tempat ini lo nggak pernah coba kan? Brengsek! Gila ya. Kenapa lu pukul dia? Pas banget. Gua mau tanya lu. Emang kayak gua baru aja jenguk dia. Dan dia mukul gua. Dia juga dalam. Kalau dia ketemu gua lagi, dia bakal bunuh gua. Lu bohong. Untuk mulut lu. Lu kepikir lingkungan nggak bisa ubah orang? Tapi cara lu sekarang, lu tuh nggak beda sama penjahat. Meng Sisheng, kamu udah jadi orang asing buat aku sekarang. Udah, cukup. Anak udah benci sama kamu. Makin kamu gini, aku dan anak makin benci sama kamu. Lihat tuh, antara kamu dan aku, ya bakal selalu di pihak aku apapun yang terjadi. Kalau kamu pintar, pergi. Aku nggak percaya. Dia kayak gitu. Lagian, video bisa dipalsuin. Palsu? Keras kepala banget sih. Ya udah, malam ini aku tunjukin sesuatu yang bagus. Pernah lihat dia pakai kostum bunny girl? Malam ini bikin kamu melongo. Tubuhnya seksi banget, gila. Nggak mungkin beneran. Semua yang dia lakuin sebelumnya buktiin dia cinta banget sama aku. Programmer, gaji cuma 3 juta. Pecundang banget. Yatim piatu lagi. Berani-beraninya datang buat kencan buta. Mending anak perempuanku. Jadi simpanan orang kaya. Ketika dia nikah sama cowok ini, pecundang banget. Gak ada yang mau sama dia, bahkan jadi budak cinta. Aku mau dia. Menggiau. Bukannya kamu sama... Semua yang kamu lakuin buat aku udah lihat semua. Semoga nikah sama aku. Itu nona gue dari Google. Dia buta atau gimana sih? So, ini beruntung banget. Kenapa? Bukan aku yang dapat. Jadi, kamu nggak mau? Kayaknya aku salah paham. Aku mau. Setelah itu, aku mau kasih aku cinta dan perhatian tanpa batas. Udah bangun. Nggak tahu kamu suka sarapan apa. Jadi aku bikin banyak. Nih, makan selagi hangat. Siapa sih lu? Lu berani godain suami gua? Mulai hari ini, lu dipecat. Setelah itu, aku percaya dia beneran. Dia peduli sama aku. Dia bukan orang kayak gitu. Mantan napi, siapa yang biarin lu masuk? Itu. Pergi dari rumahku. An-an, udah dong jangan gitu. Dia itu ayahmu. Dia bukan ayahku. Kakek bilang, penipu ini udah nggak berguna lagi. An-an, jangan ngomong gitu lagi. Jaga mulutmu. Pergi. Mama, Mama mukul aku demi dia. Sisian, Anan masih anak kecil. Anak kecil suka asal ngomong. Jangan diambil hati. Anak kecil nggak asal ngomong. Orang dewasa yang ngajarin dia semua ini. Dia cuma belum bisa terima siapa kamu. Pakai kesempatan ini buat perbaiki hubungan. Bangun ikatan sama dia. Makan malam hampir siap. Ajak dia turun. An. Mama tadi nggak sengaja. Jangan marah. Ya. Kalau gitu berlutut dan gonggong kayak anjing. Atau aku nggak akan maafin Mama. Apa? Nggak mau. Papa Chen mau. Lakuin apapun biar aku senang.
Makan semua ini. Kalau enggak, jangan harap aku panggil papa. Dia tetap anakku. Oke, aku makan. Kamu emang kayak anjing. Kakek benar soal kamu. Orang kayak kamu emang suka jadi budak cinta. Narapidana mau jadi ayahku. Makan toy. An, jangan ngomong kasar. Orang ini, dia nggak layak buat kamu. Ayah Chen, kamu janji sama aku. Asal aku bully si bodoh ini kayak anjing. Kamu bakal beliin aku modelnya. Si Sheng, lupain aja soal gembok panjang umur itu. An lemah sejak lahir. Katanya, cuma dengan sujud 9.000 langkah, dia bisa dapat berkah Buddha. Demi dia, aku lakui. Sayang, bawa dia turun buat makan. Aku nggak lapar. Kalian duluan aja. Malam ini jam 12, cewek kelinci. Tunggu aja ya. Sayang, Ngapain? aku kangen banget sama kamu. Malam ini, skip aja yuk. Hah? Kamu ada janji sama orang lain? Kau bisa ngomong gitu. Aku sama Chenmu cuma teman biasa. Di pikiranmu, aku ini wanita kayak gitu. Sayang, Tadi siang, dia beneran kesal banget. Dia lakuin itu ke kamu. Aku mikir, malam ini aku butuh waktu buat ngobrol baik-baik sama dia. Nanti aku ganti lain kali ya. Jadi sekarang kamu udah nggak mau pura-pura lagi ya? Ya udah. Biar aku lihat sendiri. Dan akhirnya nyerah soal kamu. Aku khawatir buat apa? Dia masih cewek yang aku kenal. An, Papa bukan orang jahat. Udah malam banget. Dia di kamar An, ya. Kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi. Mau cari mama. Malam ini kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu tahu Mama pergi kemana? Emang kenapa kalau aku tahu? Mama sama Papa Chen lagi bikin anak laki. Aku nggak bakal biarin kamu ganggu mereka. Aku nggak bakal biarin kamu pergi. Kalau kamu ganggu Papa Chenku, aku nggak bakal punya adik laki-laki. Kalau kamu berani pergi, Tanan bakal bilang ke kakek sama mama, suruh mereka usir kamu keluar. Jadi pengemis di jalan. Bang Anan, jangan keterlaluan. Kamu bentak aku? Papa Chen nggak pernah bentak aku. Kamu penipu. Kenapa harus aku mau panggil polisi? Anan,
berhenti. Meng, si Sheng. Kamu lagi ngapain? Mama penipu ini. Dia bentak aku dan bilang, dia bilang mau bunuh aku. Mang Anan, kapan kamu belajar bohong? Diam, Meng Sisheng. Anan itu anak kandungmu sendiri. Kok bisa kamu gitu sama dia? Meng Sisheng, aku tahu kamu benci aku, tapi jangan lampiaskan ke Anan. Pukul aku, maki aku nggak peduli. Tapi Anan masih anak kecil. Ini apa? Dasar mantan napi. Lepas pacan. Aku kepergok kalian lagi nih, anak ya. Si Sheng, biar aku jelaskan. Tiga hari lagi, Batu akan adakan pernikahan. Aku dan Meng Yao. Kamu harus datang. Orang yang aku lindungi dulu. Sekarang jadi pisau di punggungku. Kayaknya aku udah jadi penghalang sekarang. Mungkin udah saatnya aku pergi. Halo, senior. Proyek yang kamu bilang, aku ikut. Bagus. Dengan kamu gabung, kita pasti berhasil. Terus gimana sama Meng Yao? Proyek ini butuh 5 tahun isolasi. Dia mau nggak? Aku ceraikan dia. Kamu gila ya? Meng Yao cinta banget sama kamu. Terus rencanamu apa? Bantu aku buat kecelakaan palsu. Harusnya gampang buat kamu. Kapan pergi? 3 hari. Bang ya, biar kepergianmu jadi ngadu pernikahanmu yang terbaik. Sayang, ke pantai sekarang ada kejutan buat kamu. Sayang, kamu datang. Aku udah nunggu lama banget. Kalau dia bukan satu-satunya yang bisa benerin kode kita, aku udah tinggalin dia. Berhenti pura-pura deh. Kamu bilang apa? Kita bahas ini nanti. Ingat yang aku bilang sebelumnya. Aku punya kejutan buat kamu. Mulai sekarang ya. Wah, kembang apinya cantik banget. Indah banget. Lihat, romantis banget. Cepat fotoin aku dong. Kamu lihat itu? Ini kejutan aku buat kamu. Ini bukannya Nonagu ya? Buat rayain suaminya bebas. Dia bikin acara segede ini. Katanya Nonagu manjain suaminya banget. Ternyata benar ya? Aku tahu 8 tahun ini berat banget buat kamu. Kamu baru keluar dari sana. Pasti kamu merasa nggak aman. Tapi tenang aja. Mulai sekarang, aku akan ganti semuanya. Jadi ini yang kamu rencanain buat aku. Meng Yao. Ini yang kamu janjiin ke aku kan? Aku terharu banget. Ngapain kamu di sini? Sayang, biar aku jelaskan. Jangan salahkan Meng Yao. Aku cuma pengen banget pernikahan mewah. Jadi Meng Yao setuju nikah sama aku. Sayang, ini cuma pernikahan aja itu doang. Ibunya lagi sekarat. Sebelum pergi, dia mau lihat anaknya nikah. Jadi ya, dan dia selalu bantu aku banget. Jadi aku... Aku ngerti. Itu Bang Meng. Dermawan banget. Kalau gitu, boleh aku minta satu permintaan kecil? Aku sama Meng Yao bentar lagi nikah. Aku mau dia jadi milikku seorang. Setidaknya pas nikahan. Bisa nggak ceraikan Meng Yao dulu? Setelah nikahan, kalian nikah lagi. Boleh.
Sayang, tenang aja. Ini cuma sementara. Kamu satu-satunya suamiku. Mantap banget Bang Meng. Tanpa restu kamu, mungkin aku gak akan pernah sama Menyao. Gimana kalau kamu jadi pendamping pengantin kami? Dengan restumu, pernikahan kami sempurna. Maaf. Aku nggak enak badan. Lanjutkan. Siseng, Menyao, dia udah serahin kamu ke aku. Ngapain ngejar dia? bukannya udah ku bilang, dia nggak boleh tahu soal pernikahan kita. Kenapa nggak boleh? Kamu suka aku suka kamu. Kenyataannya emang gitu kan? Rain aja dia. Nggak bisa. Aku dan perusahaan butuh kemampuan dia. Lagian dia masuk penjara demi ayahku. Aku nggak mau kelihatan kayak cewek nggak tahu balas budi. Soal urusan ini, kamu harus tahu diri. Emang si Sheng, cepat atau lambat, aku akan rebut rumahnya kembali. Siseng, maafin aku. Aku nggak bermaksud nyembunyiin itu. Jangan marah ya. Engkau gak usah minta maaf. Kamu sendiri yang bilang tadi. Itu cuma formalitas doang. Kenapa rasanya kayak kamu orang yang beda? Siseng, Perusahaan butuh kamu. Dan aku juga butuh kamu. Tolong jangan pergi ya. Mang Siseng, oh Siseng. Kamu lihat itu. Kepikiran pertamanya tetap soal perusahaan. Tenang aja. Aku nggak akan tinggalin kantor. Atau tinggalin kamu. Aku akan tua bersamamu. kamu udah janji. Lurus dulu urusanmu. Aku pulang telat. Siseng, kamu lakuin itu buat aku. Kamu gantiin ayahku masuk penjara. Ya, tenang aja. Aku janji akan habiskan seumur hidupku buat tebus 8 tahun itu. Sayang banget. Nggak ada masa depan buat kita. Tunggu aku di rumah. Aku segera balik. Nonagu, dalam kaya atau miskin, dalam sehat atau sakit, apakah kamu bersedia menerima pria ini? Kenapa? Siseng nggak balas pesanku. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Menyao, kamu ngapain sih? Semua orang ngeliat. Tapi, Siseng belum balas pesanku. Ayolah. Kenapa kamu masih peduliin pecundang itu? Aku udah rekrut ahli asing terbaik. Mereka akan gabung perusahaan sebentar lagi. Penipu yatim piatu kayak dia. Cuma udah doang. Buat keluarga kita. Aku tahu kamu merasa bersalah sama dia. Tapi waktu itu, aku nggak makan dia. Jadi kambing hitam. Cuma penipuan kan? Bayar uang aja beres. Dia sendiri yang mau jadi pahlawan. Kok bisa ngomong gitu? Cukup. Berhenti. Ya bukannya kamu juga benci cowok bucin itu? Bagus, ini pas banget. Aku bisa kasih kamu kesempatan ini. Cuma keluarga Chen yang bisa bantu kita. Anibia, sekarang kamu boleh cium pengantinmu. Aku udah tahu. Kamu nggak bisa cuekin aku. Hei Meng Siseng, kenapa lama banget nelponnya? Kamu tahu nggak aku? Tenang aku, ini polisi Haicheng. Ada mobil jatuh ke jurang. Kami butuh bantuan Anda. Apa hubungannya sama aku? Mobilnya milik Anda. Dan yang di dalam suami Anda, Meng Sisheng. Apa yang barusan kamu bilang? Kamu bercanda kan? Kamu dan Meng Siseng bikin semua ini buat nipu aku kan? Bilang ke dia. Dia menang. Aku beneran takut kali ini. Kasih teleponnya ke dia. Nonagu terus berduka. Lu bilang kasih teleponnya ke dia. Di tebing jalan Linhai. Datang sekarang, kerja sama kami. Mengjauh, ada apa? Aku harus cari Meng Siseng. Mengjauh, ini kan
pernikahan kita, kamu janji mau nikah sama aku. Bang Siseng udah mati. Aku nggak jadi nikah. Hei, itu kan bagus banget. Kamu bebas dari dia. Kira kita nggak ada halangan lagi. Apa sih yang nggak mau omongin? Emang bukan gitu? Kamu yang bilang, Iya, Mah. Aku mengyal. Coba aja pergi tinggalin aku. Kamu kabur dari pernikahan di depan semua orang. Apa kamu peduli sama perusahaan kita? Ayah. Cukup. Pecundang itu, dia nggak pantas buat kamu. Hidupnya cuma bahan lelucon. Dia memang pantas mati. Ayah. Apa ayah nggak punya hati nurani? Tanpa Meng Sisheng, keluarga kita nggak akan ada sampai sekarang. Aku tahu ayah nggak cinta Meng Sisheng. Aku tahu itu dengan sangat jelas. Tapi Meng Sisheng udah selamatkan perusahaan kita. Dia suamiku, Gu Meng Yao. Dia sadarnya bahkan belum dingin. Dan ayah mau aku nikah sama pria lain. Ayah cari untung dari kematiannya. Apa itu bikin ayah senang? kamu Bang Siseng, bajingan kamu masih ganggu aku dari kubur. Aku bersumpah akan hancurkan kamu. Jadi serpihan. Ada apa? Ya ampun, mobilnya hancur parah. Parah banget. Ada yang selamat di dalam. Suka kado ulang tahunmu? Ini buat aku. Jemput aku pakai ini. Pakai mobil ini. Uang motor kecil itu. Aku kan Sio. Ini kado ulang tahun. Pertama dalam hidupku. Aku akan jaga baik-baik. Nggak mungkin. Nggak bisa gini. Dia nggak mungkin mati. Nggak mungkin. Bahaya. Jangan masuk. Itu suamiku di dalam. Biarkan aku masuk. Biarkan aku lihat dia. Siseng. Meng Siseng, aku di sini. Aku datang. Aku nggak nikah sama dia. Awas sekarang. Bercandamu udah kelewatan. Keluar. Pagu bilang selingkuh. Itu hal biasa ya. Kamu kenal dia? Dia hidup, kan? Ini cuma dia yang ngerjain aku, kan? Pasti gitu. Klik lama. Dia udah sering gini. Kali ini pasti juga. Dia udah mati. Nggak mungkin. Kalau dia mati, kenapa aku nggak lihat dia? Karena dia jadi abu. Sayang, lihat cincin ini. Waktu kita nikah, nggak ada lamaran. Aku tebus sekarang. Ini nggak mungkin beneran. Balikin ke aku. Balikin, kamu nggak pantas dapat ini. Kamu pikir Meng Siseng nggak tahu semua hal kotor yang kamu lakuin? Maksudmu apa? Kamu yang bikin dia bunuh diri. Kalau kamu masih punya hati nurani, biarin dia tenang. Bunuh diri? Gara-gara aku. Bukannya emang kecelakaan? Kecelakaan? Berhenti bohongin diri sendiri. Dia jadi kayak gini. Semua gara-gara kamu. Si Sheng dulu. Terbaik di jurusan IT. Yang paling hebat. Kamu hancurin dia. Aku hancurin si Sheng. Kayaknya dia kangen banget sama kamu. Kamu nggak berubah pikiran kan? Cuma pamitan sama masa lalu. Kalau gitu selamat. Buat awal yang baru. Bang Yao, balik sama aku. Kayo dan tamu udah nunggu di sana. Meng Siseng dipaksa bunuh diri. Kamu yang bunuh dia. Ini semua salah kamu. Kemarin dia masih hidup. Kok bisa hari ini udah pergi? Sayang banget. Dia masih muda banget. Bagus deh, setidaknya dia tahu diri. Dia tahu harus mati dan kasih tempatnya. Mungkin nggak perlu repot lagi.
Mengyao. Yang Lati nggak bisa balik. Mulai sekarang, aku gantiin dia. Sayang kamu. Semua salah kamu? Kalau kamu nggak ada di nikahan ini, Bang Siseng Yana nggak akan maaf. Sudah berapa kali aku bilang, jangan kasih tahu dia. Kenapa sih kamu nggak dengerin aku? Mengyao, kamu kenapa sih? Bukannya kamu bilang, kamu udah muak sama dia. Aku cuma mau dia mundur, biar kita bisa... Jangan sentuh aku. Aku nikah sama kamu dulu. Cuman buat balas kebaikan ibumu ke keluargaku. Tapi sekarang, Meng Siseng udah mati. Pernikahannya, tak batalin. Mengyao. Mengyao? Siseng, kamu nggak mau mati ya? Lihat aku baik-baik. Aku Mengyao dan anakmu akan aku ambil sendiri. Sayang. Udah bangun. Aku buatin sup. Minum hangat. Sudah berapa kali aku bilang, makan dulu baru obat. Nurut ya. Ayo dong. Siseng. Nyonya Wang, Sebentar. waktu perutku sakit, Meng Siseng bikin sup. Aku mau juga bikinin aku. Nona, itu terlalu susah buat saya. Sup itu Tuan Meng bikin sendiri. Dia bangun jam 3 buat masaknya. Sekarang nggak ada waktu. Oke, paham. Ambilin aku baju. Malam ini, aku ada acara makan malam. Kamu nggak tahu bajuku di mana? Nona, jujur saja, semua baju Nona, Tuan Meng yang urus semuanya. Yang mana dry clean, yang mana cuci tangan. Dia hafal semuanya. Meng Siseng kamu di. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Meng Siseng. Aku salah. Aku nggak akan nikah sama orang lain. Kamu di mana? Tolong balik ke aku. Ma, cepat sini. Papa yang masak kali ini. Dia yang buat. Meng Siseng. Aku tahu kamu masih hidup. Udah bangun. Cuci muka dulu, yuk makan. Kok kamu? Mama, ngomong apa sih? Dia papanya Anan. Papa pulang. Emang enggak wajar ya? Dia bukan papamu. Papa, Anan jangan nangis. Gak apa-apa. Mengyao, aku tahu Siseng meninggal. Bikin kamu terpukul banget. Tapi jangan lampiaskan ke anak. Mama, Papa capek banget masak semua makanan ini. Mama marahin dia. Mama jahat. Anan. Maaf ya. Mama tadi kelewatan. Selama aku pegang An jadi kartu, aku bisa ambil posisi Meng Siseng. Ayo makan dulu. Coba masakan ayah. Enak enggak? Enak. Anan dekat sama dia. Sekarang Meng Siseng udah mati. Biarin aja dia. Urus Anan. Nah, coba juga dong. Gimana rasanya? Menjauh. Mama, bangun.
Mantanmu masih di UGD. Kamu santai gitu. Kau sengaja, udah selesai. Rangka yang ku minta, gimana? Beneran udah move on? Udah takdir. Begitu aku udah pilih, enggak nyesel. Kalau gitu, kenapa nggak pikirin aku? Waktu di sekolah, aku tuh udah naksir kamu. Pacarmu kenapa sih? Dia alergi kacang. Kamu nggak tahu. Dia bukan pacarku. Aku punya suami, tapi dia udah meninggal. Meng Yao. Ngambek terus. Udah cukup ya. Aku tahu kematian Meng Sisen bikin kamu terpukul banget. Tapi berduka sebentar aja udah cukup. Nggak perlu buang waktu buat dia. Lagian, dia cuma anak yatim piatu. Dia nggak pantas buat kamu. Sekarang dia mati. Posisinya kosong kan? Begitu kamu keluar dari sini, kamu nikah sama Tuan Muda Chen. Anan, nggak boleh punya ayah yang pernah masuk penjara kan? Salah ya? Mengyao. Maaf ya, aku nggak tahu kamu alergi. Janji deh lain kali. Kita udah bareng 15 tahun kan? Kamu masih cinta pertamaku. Masa lupa sih? Cuaca lagi kering nih. Kulitmu sensitif. Pakai Piyama Sutra. Dan produk skincare ini. Pakai ini. Emang Yao lebih kacang? Jangan ada kacang di makanannya. Enggak boleh ada kacang. Emang Yao lambungnya lemah. 3 kali makan sehari. Harus tepat waktu. Emang Yao susah tidur. Aku dan Meng Siseng udah nikah 10 tahun. 8 tahun penuh. Dia di penjara. Ada semua tentang aku. Setiap hal kecil, besar atau kecil, dia ingat semuanya dengan jelas. Kamu nggak kayak dia. Dia cuma benalu. Menantu yang numpang hidup di keluarga kita. Lakuin semua itu. Emang udah tugasnya kan? Masa dibandingin sama Tuan Muda Chen? Sejak dia masuk keluargaku, orang-orang nggak berhenti ngomongin kita. Nggak pernah berhenti. Meng Yao, perusahaan lagi ada masalah. Kamu anak papa. Kamu harus pikirin perusahaan. Nikah sama Tuan Muda Chen. Numpang hidup di sini. Papa nggak punya hati nurani. Sejak Meng Siseng datang ke rumah kita, hal kecil apapun, kamu pukul dia atau bentak dia. Tapi dia nggak pernah protes. Dia bahkan masuk penjara demi ayah. 8 tahun ayah. 8 tahun penuh. Ayah terus bilang, keluarga Chen udah bantu keluarga kita. Tapi 8 tahun ini, utang aku ke ibunya. Udah aku bayar lunas. Bayar apa? Mengyao, kamu nggak cinta? Bukannya selalu aku? Sejak dulu, hari kamu tinggalin aku, udah selesai, nggak bisa balik lagi. Sebelum Meng Siseng meninggal, aku selalu pikir yang aku cinta itu kamu. Makanya aku lakuin semua itu. Dia. Tapi sekarang aku sadar, yang aku cinta selalu dia dari dulu. Nggak, tunggu. Kamu selalu cinta aku. Kita... Cukup, nggak mau dengar. Pergi aja. Aku butuh waktu. Si Meng Siseng itu, dia kasih kamu apa? Sampai gila gini. Kamu pikir baik-baik. Buang waktu buat orang mati. Percuma aja. Atau sadar diri dan nikah sama keluarga Chen. Gabung sama Chen. Dan bawa keluargaku ke puncak kejayaan. Mengyao. Seberapa lama pun, aku nak akan tunggu sampai kamu lupa dia dan terima aku lagi. Siseng. Tunggu aku sebentar lagi. 8 tahun lagi. Kalau Wan An udah besar nanti, aku akan menyusulmu. Pak Gu, perusahaan ada masalah. Apa? Perusahaan ada masalah. Ada apa ini? Hari kita diretas orang. Serangan pertama udah diblok tapi kode intinya rusak. Kalau mereka retas lagi, semua perusahaan mitra bisa kena kebocoran data. Kalau itu beneran terjadi, kita bakal utang miliaran. Perusahaan bisa bangkrut. Mengyao,
Akhirnya aku berhasil. Sistem AI milikku. Udah berapa lama nggak tidur? Lihat, dengan AI ini, Gukor bisa kuasai pasarnya. Maya! Ayah, Siseng udah bikin programnya. Kenapa pakai model standar? Karena kamu nggak mau dengar. Sistem kita kena software penipuan. Ada orang udah bunuh diri. Mereka minta kita serahin pelakunya. Kamu mau aku di penjara? Salah mereka sendiri bodoh. Apa hubungannya sama kita? Kamu mau aku bilang gitu? Aku kerja keras banget bangun perusahaan ini. Kalau ada masalah sekarang, semua tuh kerja kerasku sia-sia. Tak aku yang tanggung. Aku ambil semua kesalahannya sendiri dan putus dari grup. Tapi aku bilang, selama aku ada, nggak ada yang bisa lukai kamu atau grup. Selama aku pergi, jaga Anan ya. Kerja kerasmu nggak akan kubiarkan sia-sia. Bilang ke semua, apapun caranya, kita harus atasi krisis ini. Ku Mengyao, ini suami hebatmu. Lihat apa yang dia buat. Software sampah. Dia bisa mati kapan aja. Tapi dia pilih mati sekarang. Udah aku bilang kan, anak yatim kayak dia nggak punya rasa tanggung jawab. Tapi kamu nggak mau dengar. Sekarang lihat kekacauan ini. Siapa yang mau beresin semua ini? Ayah, dia udah meninggal. Yang penting sekarang adalah gimana benerin ini. Pak Gu, Tim teknis sudah benerin sebagian, tebaknya. Tapi mereka nggak bisa benerin kode intinya. Perusahaan bayar mereka buat apa dong? Mereka semua lulusan kampus elit. Masa nggak bisa urus kode doang? Kode intinya itu dibuat sendiri sama Pak Meng Sisheng. Cuman dia yang bisa benerin di perusahaan ini. Tapi dia udah... Meng Sisheng. Dia lagi... Aku nggak percaya perusahaan ini nggak bisa jalan tanpa dia. Pasti tetap jalan. Mulai hari ini, kalau ada yang di perusahaan ini nyebut nama Meng Sisheng, aku nggak cuma pecat mereka. Aku juga bakal pastiin mereka di blacklist di industri ini. Kalian dengar? Ayah, keluarga kita sukses seperti sekarang. Itu semua berkat Meng Sisheng. Kok ayah bisa bilang gitu? Kalau dia beneran peduli, dia nggak bakal mati di saat kayak gini. Kalau dia masih punya napas satu, harusnya dia merangkak ke sini buat benerin ini. Tapi sekarang lihat, dia cuma abu. Siapa yang mau benerin ini? Paman, aku punya solusi. Paman, aku punya rencana. Ngapain kamu di sini? Ini urusan keluarga Gu. Kami nggak butuh kamu. Mengyao, udah aku bilang. Aku akan nunggu kamu sampai kamu berubah pikiran. Aku lakuin semua ini karena aku mau. Paman, aku bayar mahal buat ini. Dapat ahli dari luar negeri. Kalau dia yang tangani, dia pasti bisa atasi masalah keluarga Gu. Terima kasih, terima kasih. Aku tahu aku pilih orang yang tepat. Mengyao, kamu lihat itu? Nah, itu baru namanya laki-laki sejati yang punya tanggung jawab. Yang harusnya dia lakuin. Beda sama orang tertentu. Mikir mati bisa selesaikan semua masalah. Paman, jangan terlalu keras sama Meng Sisheng. Dia bisa menjadi yatim piatu. Orang dengan latar belakang kayak dia nggak bisa ngerti arti tanggung jawab. Enmu. Aku peringatin kamu. Jangan coba-coba sama aku. Aku andalkan kamu buat ini. Ini nggak benar. Ada yang aneh. Ini algoritma terbaik Di dunia. Aku nggak bisa bobol ini. Nggak ada cara lain. Kalau kita paksa buka, bakal hancur sendiri. Kecuali guruku yang buka sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa jebol. Tapi ini gawat. Sekarang sistem kita dapat ribuan komplain. Kalau terus gini, Gukor nggak bakal selamat. Ahli, kalau ada cara untuk benerin ini, berapapun biayanya, aku terima. Aku coba hubungi guruku dulu. Tapi dia di luar negeri.
Kamu harus ke sana langsung. Oke, aku pergi sekarang. Aku ikut. Udah bilang enggak. Ini masalahku. Terus siapa yang jaga An-An? Aku khawatir sama kamu. Aku udah bilang mau nemenin kamu. Sampai ini selesai. Terserah. Hei Meng, waktu hidup aja kamu nggak bisa kalahkan aku. Jangan pikir sekarang udah mati bisa. Perjalanan ke luar negeri ini, aku bakal bikin dia jatuh cinta lagi sama aku. Pas ketemu guru itu nanti, jangan ikut campur. Yang serti. Shisheng. Shisheng itu beneran kamu? Shisheng, kamu dari mana aja? Aku kenal kamu. Kamu siapa? Salah orang. Kamu gila ya? Shisheng, kamu beneran udah mati. Kamu beneran ninggalin aku? Meng Yao, aku tahu kamu nggak bisa terima Meng Sis yang mati. Tapi itu kenyataan. Percaya, aku gantiin dia, jagain kamu sama Anan. Meng Yao, setelah nikah sama aku janji bakal lebih baik dari dia. Aku tadi kehilangan kendali. Ayo pergi. Kamu benar mau hancurin hidupmu demi dia? Meng Yao, lihat aku dong. Kita dulu cinta banget. Kamu lupa? Zenmu. Demi ibumu. Aku masih mau berteman sama kamu. Jangan kebanyakan. Kalau kamu ngomong gini lagi, jangan salahin aku. Nona, aku bos mau ketemu sekarang. Jadi Meng Yao sekarang sama Chenmu di luar. Mau aku bantu mereka selesaiin masalah dulu. Takdir emang aneh ya. Pak, kalau nggak mau bantu mereka, aku usir aja mereka. Nggak usah. Proyek kita sekarang butuh teori yang aku tulis waktu itu. Kesempatan bagus hilang mereka. Aku setuju. Oke. Shisheng. Shisheng. Nona, kamu baik-baik aja? Aku baik. Kayaknya aku terlalu kangen dia. Sampai lihat yang enggak. Gurumu? Enggak ada. Dia pergi rapat. Tapi dia udah kasih tahu cara benerin. Yuk mulai sekarang. Selesai berdasarkan sarannya. Aku juga upgrade firewallnya. Terima kasih. Kamu beneran bantu banget. Mulai sekarang, kamu partner guru selamanya. Enggak usah, tapi demi kebaikan. Aku kasih saran ya. Orang-orang bermuka dua harus disingkirin cepat. Atau nanti kamu sendiri yang kena. Ngomong apa sih? Terima kasih sarannya. Aku terima. Meng Yao, dia... Dia nyebut kamu nggak. Udah selesai, ayo pergi. Jimat ini mirip banget sama yang aku kasih. Shisheng. Meng Yao, ini Jimat yang aku buat sendiri buat kamu. Semoga cepat sembuh ya. Apa? Nggak bagus ya? ini pertama kalinya. Seumur hidupku, aku ngerasa dipedulin. Aku akan lipun seminya. Sejak hari itu, bahkan waktu mandi, dia nggak pernah lepas jimatnya. Ini yang aku kasih ke Season. Jimatnya. Jangan-jangan, Meng Season. Aku tahu kamu di sini. Kamu nggak mati.
Kalau kamu masih kuat tak hidup, kenapa nggak mau ketemu aku? Bang Yao, berapa kali harus aku bilang? Meng Siseng udah mati. Ada dia, Bu. Enggak ada yang tersisa. Terima aja ya. Enggak. Dia masih hidup. Jimat ini aku kasih. Dia pakai tangan sendiri. Dia janji nggak akan pernah lepas ini. Kalau jimat ini masih ada, berarti si Sheng pasti masih hidup. Nonagu, itu area lab terlarang. Enggak boleh masuk. Si Sheng ada di dalam. Meng Si Sheng, tolong keluar dan temui aku. Aku mohon. Si Sheng, aku tahu aku salah kali ini. Tolong kembali padaku. Aku janji bakal baik, sumpah. Aku mohon. Karena aku pilih mati, aku tetap mati. Jadi biarin dia halangin pintu. Serahkan ke aku. Kenapa kamu halangin aku? Dia ada di dalam. Sang Season, jawab dong. Nonagu, kamu kan CEO grup. Ini nggak pantas kan? Balikin! Biar kamu bisa lanjut. Acting jadi kekasih setia. Gu Mengyao menjijikan. Waktu dia hidup, kamu nggak hargai dia. Sekarang dia mati, kamu acting buat siapa? Masih bohongin diri sendiri. Mau dia maafin? Aku kasih tahu ya. Dia nggak bakal maafin kamu jadi hantu pun. Antar dia keluar. Silakan lewat sini. Gu Mengyao, kamu cuma bisa jadi milikku. Shishen. Aku minum banyak banget. Kamu buatin sup penghilang mabuk enggak? Shishen, Meng Shishen. Kamu nggak dengar aku? Sup, Mak. Meng Shishen, ambilin obatku. Perutku kumat lagi. Aku mikir apa sih? Dia udah meninggal. Perut kumat lagi ya? Kalau kamu baca catatan ini, artinya aku nggak ada. Tapi udah aku siapin obatmu. Jangan sampai ketukar. Yang ini buat ngilangin nyeri cepat. Tapi cuma sekali sehari. Yang ini minum habis mabuk. Ini buat kalau telat makan, terus asam lambung naik. Kan udah aku bilang, sesibuk apapun harus tetap makan. Larut lagi. Makan dulu. Obat nanti kamu ambruk. Shisheng, aku tahu aku salah. Tolong balik lagi. Ayo. Hari ini proyek kita ada kemajuan besar. Minum. Semua minum habis. Nggak ada yang pulang sebelum mabuk. Oke. Nggak pergi. Tolong jangan pergi dong. Ini nggak apa-apa kan? Aku udah kangen kamu lama banget. Hari ini aku nggak akan lepasin kamu. Nggak, ini nggak bisa. Kamu masih mikirin perempuan itu gumengnya. Setelah apa yang dia lakuin ke kamu masih lembek sama dia. Kamu mau nunggu sampai dia punya anak sama cowok itu.
terus jadi ayah buat anak itu? Enggak, aku cuman Nggak bisa kamu lihat aku aja. bukan gitu. Aku baru keluar dari hubungan yang buruk. Kalau aku sama kamu sekarang, itu nggak adil buat kamu. Dan proyek ini lagi di tahap penting. Kamu udah kerja bertahun-tahun buat ini. Aku harus selesain dengan benar. Jadi kasih aku waktu ya. Kamu juga nggak pergi hari ini. Shishan, aku minta maaf banget. Kamu pasti kecewa banget sama aku. Aku buta banget. Aku nggak lihat betapa baiknya kamu. Aku malah kejar penyesalan masa lalu. Dan jadian sama Chenmu. Aku salah. Tapi tenang aja. Aku bakal besarin An-An sampai dia dewasa. Kalau An-An udah besar, aku bakal nyusul kamu. Tunggu. Buan, sini sebentar. Ya, Nona. Kamu lihat KTP-nya Season? Enggak tahu. Setelah Tuan Meng meninggal, kami beresin barang-barangnya. Selain yang Nona beliin buat dia, semua barang Tuan Meng. Kami nggak pernah lihat. Oh, tunggu. Bukannya kamu yang beresin barangnya? Bentar. Kalau Season mau bunuh diri, kenapa bawa semua barangnya? Benar. Dia nggak mati. Dia masih hidup. Dia nggak mati. Dia hidup. Iya. Dia masih hidup. Dia sembunyi dariku. Pasti dia sembunyi. Tapi kenapa dia ninggalin aku? Emang Sising didorong bunuh diri sama kamu. Kamu yang bunuh dia. Penipu ini bukan ayahku. Mikirin malam ini kamu sama dia. Bikin hatiku sakit. Aku tidur sama kamu 8 tahun. Cuman semalam, ya? Paling enggak. Kita harus jaga penampilan. Aku dan Meng Yao mau nikah. Aku mau setidaknya di pernikahan. Dia cuma milikku. Bisa nggak? Cerai dulu sama Meng Yao. Setelah nikah, kalian nikah lagi. Aku nggak tahu. Pasti dia kecewa sama aku dan An-An. Makanya dia pergi. Iya. Pasti dia sembunyi dariku. Iya. Dia sayang banget sama aku. Kalau aku minta maaf, pasti dia maafin aku. Iya. Si Ogu bodoh banget. Ninggalin Tuan Meng demi cowok cakep doang. Ingat apa yang dibilang. An-An, Kenapa kamu di sini? Anan bilang kangen aku. Terus minta kakek ketemu aku. Sebagai ayahnya, ya pasti aku datang. Mama, boleh nggak? Apa Chen? Tinggal di rumah kita selamanya. An-An, Papa Chen apa? Nggak boleh bilang gitu. Lagi panggil Om Chen. An-An. Paman Chen itu orang luar. Kenapa dia harus bareng kita? Mama, aku mau ayah Chen. Mama sama ayah Chen, nikah aja dong. Kakek bilang, Mama nanti harus nikah sama ayah Chen. Meng Yao, An-An butuh ayah. Terus, ayahmu tuh udah setuju kita nikah. Bilang iya aja. Nanti aku jaga kalian berdua. Mang Yao. 8 tahun ini, bukannya kita selalu bahagia bareng, selalu menghalang kita udah nggak ada. Kita bisa. Meng Sising masih hidup. An-An, Ayo, kita cari ayah. nggak mau. Narapidana itu bukan ayahku. Ayah Chen ayah kandungku. Ayah Chen bilang, narapidana itu akhirnya mati. Narapidana di penjara itu harusnya udah dibunuh. Dia bikin kita jijik lama banget. Emang pantas dia mati. Emang anakmu? Siapa yang ajarin kamu ngomong gitu soal ayah? Mama, narapidana itu udah mati kan? Mama mending nikah sama ayah Chen. Aku mau ayah Chen jadi ayahku.
Mama, narapidana itu cuma bikin Mama direndahin orang. Dia mati itu bagus buat semua. Ayah Chen cocok banget buat Mama. Chenmu, kamu yang ajarin dia semua ini kan? Meng Yao, Anan bener kok. Kamu pimpin Gukor. Mereka cuma narapidana yang nggak punya apa-apa. Dia nggak pantas buat kamu. Meng Yao, aku tahu waktu aku pergi, kamu menderita banget. Jadi, aku janji bakal ganti semuanya. Mau nikah sama aku. Mama, nikah sama dia. Chenmu, aku pikir kamu cuma tukang gombal. Tapi aku nggak nyangka. Kamu ternyata nggak punya kecuali pun rasa malu. Kamu ajarin anak yang nggak tahu mana benar mana salah buat ngomongin ayahnya kayak gitu dibandingin sama Meng Sisen. Kamu bukan apa-apa. Oke. Meng Sisen. Dia lagi. Meng Yao, sadarlah. Hadapi kenyataan, dia udah mati. Tulangnya pun nggak tersisa. Mati dengan kesakitan. Lagian, emang dia ayah kandungan. Siapa tahu? Aku tahu kebenarannya. Sebulan setelah aku pergi, kamu nikah sama dia. Dan waktu itu, kita nggak aman. Diam. Anan itu anak kami berdua. Gak ada hubungannya sama kamu. Kamu nampar aku. Kamu nampar aku demi anak haram itu. Waktu dia masih hidup, kamu naik keranjangku. Sekarang dia udah mati. Kamu sok jadi istri mobil yang setia dan suci. Kematiannya, kamu juga yang salah. Apa katamu? Kamu pikir kamu suci? Kalau kamu peduli dia, kamu nggak bakal datang ke aku setelah aku balik. Tutup mulutmu. Keluar. Keluar sekarang. Aku salah? Aku Meng Yao, sadarlah. Kamu cuma takut citramu hancur di depan orang? Kamu nggak cinta dia. Buat dia, kamu cuma manfaatin dia selama ini. Mama, terima aja lamaran Pak Chen. Meng Yao, kamu bisa bohongi orang lain, tapi nggak bisa bohongi aku. Aku tahu kamu selalu cuma cinta aku. Jadi, kematiannya bagus kan? Chenmu, baru hari ini aku lihat siapa kamu sebenarnya. Ya, aku bodoh. Kamu tinggalin Meng Sisen, lewatin cowok baik. Pilih yang ini. Sampah pengecut nggak punya nyali. Hei Meng Yao, maaf ya. Aku kelewatan tadi. Aku hilang kendali. Aku cuma nggak mau kamu terjebak sama orang mati. Ini karena aku sayang banget sama kamu. Meng Sisen masih hidup. Kalau aku ketemu dia, aku bakal berlutut sujud ke dia dan minta maaf. Ayah Chen, Anan udah lakuin yang ayah bilang. Ayah bisa main sama Anan sekarang. Persetan. Non aku, tim teknis kami berhasil pulihkan ini. Aku tahu. Dia nggak mati. Dia masih hidup. Dia sembunyi dari aku selama ini. Dan juga di riwayat cat suami Anda, kami temukan hal yang aneh. Chenmu, kamu mati. Bodoh amat. Ayah Chen marahin aku. Sakit banget. Kerjaanmu cuma nangis doang. Boleh tahu kan? Anak pecundang ya, pecundang juga. Kalau tahu gini, nggak usah aku buang waktu. Hei narapidana, mau mukul aku ya? Kalau berani mukul aku aduin ke Mama. Biar kamu si narapidana diusir. Wah Hanan, kamu lempar ayah dari jauh. Hanan itu anak paling hebat. Tapi ya, lempar barang itu nggak baik loh. Nanti ya, ayah beliin bola deh. Oke. Dasar pengecut menyedihkan. Anak ini main aja nggak bisa hati-hati. Ayah Chen jahat banget sih. Ayah kandungku nggak bakal jahat kayak gini. Kamu bilang apa tadi? Ulang lagi.
Kamu jahat banget. Salah. Kira aku nggak berani pukul. Pembunuh kau. Bruden. Saya mau kamu gila ya. Masa mukul anak kecil? Apa kami kau? Dengerin dulu dong. Mama, Anak tahu Anak salah. Aku mau ayah kandungku. Jelasin. Coba jelasin ini semua. Ini apa-apaan sih? Siapa yang kasih kamu nyali? Ceritain semua ini ke Meng Sisen. Dan siapa yang kasih kamu keberanian? Ancam dia buat pergi. Abang Yao. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Mungkin kalau udah selesai di sini, aku harus lupakan masa lalu dan mulai dari awal. Jangan gerak. Apa yang terjadi sama aku? Kamu begadang terlalu lama. Terus kamu pingsan sebentar. Istirahat aja hari ini. Nggak usah ke lab. Nggak bisa. Proyeknya lagi di tahap penting banget. Kalau kamu nggak, bakal lambat. Cuman sehari doang. Pasti baik-baik aja. Kerja kerasmu. Semua orang tahu kok. Nggak perlu sok kuat di depan aku. Mulai sekarang aku yang jaga kamu. Sayang, boleh aku tidur sama kamu malam ini? Aku baru keluar dari penjara. Aku beneran gak kuat tidur sendirian di kegelapan. Itu bikin traumaku kambuh. Please. Kamu kan udah dewasa. Trauma? Serius? Aku nggak di rumah malam ini. Tidur sendiri. Oke ya. Mama, Papa beneran bakal ada di sini. Iya. Nanti kalau ketemu Papa, minta maaf yang baik ya. Oke, Ma. Tenang aja, Ma. Papa sayang banget sama kita. Pasti Papa maafin kita kok. Shisha, aku dulu emang salah. Mulai sekarang, aku bakal tebus semuanya. Ma, lihat. Itu Papa. Shisheng. Mang Sisen, ada apa ini? Sisen. Aku tahu kamu nggak mati. Aku cari kamu. Ayah, pulang sama aku ya. Lepas. Mama. Sisen, balik ke aku. Aku tahu dulu, kamu menderita banget. Kali ini, aku bakal tebus semuanya. Aku janji, kamu nggak akan sakit lagi. Jangan pegang. Aku ngerti, kamu masih marah sama aku. Kan, cincin ini yang kamu pilih dulu. Aku beli yang sama. Kamu bilang mau nikah sama aku? Jawabanku iya, balik aja ke aku. Ayah, aku salah. Jangan marah sama aku ya. Aku mah nggak sadar dong. Kita udah selesai. Di depan aku, lamar cowokku. Siapa sangka, Pak Gu punya selera gini. Kamu. Kalian berdua. Mang Sisen. Jelaskan ini ke aku. Aku nggak utang penjelasan ke kamu. Kita udah cerai lama. Cumuin cintaku sekarang. Lagian, bukannya kamu udah nikah sama Jenmu? Cari dia aja sana. Enggak, aku enggak. Sisen, aku enggak cinta dia sama sekali. Aku selalu cinta kamu. Sisen, aku dulu salah. Kamu cinta aku banget. Kamu pasti maafin aku, kan? Aku mundur. Lepaskan aku. Kamu orang jahat. Kamu rebut ayahku. Aduh. Ayah. Jangan panggil gitu. Aku bukan ayahmu. Sisen, kamu selalu demi wanita lain. Perlakukan dia gini. Enggak ngerti ya. Kita udah cerai. Muin tunanganku sekarang. Kapan aku pernah? Nggak bisa kamu. Ceraikan Bang Yao dulu. Setelah nikah, baru nikah lagi. Oke.
bisa gini? Enggak. Aku nggak setuju ini. Kesepakatan ini nggak sah. Pak Gu, Anda masih CEO Gu Group. Masa nggak tahu? Sekali tanda tangan, nggak bisa ditarik lagi. Lagian, kalau kamu nggak setuju dan nggak tanda tangan, surat cerai itu nggak sah dong kan? Ini semua salahmu. Kamu yang bikin sendiri. Kamu sakiti dia parah banget. Nyesel sekarang? Udah telat. Ayo pergi. Jangan. Kamu nggak boleh pergi. Udah selesai belum? Shishan. Semua dengan dulu itu salahku. Pukul aku, marahin aku, terserah. Maafin aku, please. Aku lakuin apapun. Shishan. Aku beneran nggak bisa tanpamu. Bukannya kamu masuk penjara demi aku? Kasih aku satu kesempatan lagi. Meng Yao, aku bilang sekali lagi, kamu dan aku udah nggak ada hubungan lagi. Ayah beneran nggak mau aku. Kamu beneran nggak mau aku? Aku bakal nurut sama kamu. Aku bakal jadi baik, janji deh. Ya, nggak mau maafin aku, oke. Tapi dia gimana? Dia anak kandungmu sendiri. Dulu kamu demi dia naik 1000 anak tangga. Kamu lupa ya? Ayah, lihat. Ini cuma keberuntungan dari ayah. Aku selalu pakai dari dulu. Ayah, aku bakal jadi anak baik mulai sekarang. Mulai sekarang, aku nggak bakal manja lagi. Tolong balik ya, ayah. Aku bukan ayahmu. Chenmu itu... Gara-gara ayahmu si Chen bilang gitu, kamu kasih aku makan anjing. Kenapa sekarang manggil aku ayah? Kamu bilang apa? An, kok kamu bisa gitu sih? Ya itu ayahmu. Aku salah, Mama. Kamu kenapa sih? Aku nggak bakal lakuin lagi, maaf aku salah. Cukup. Si Seng, aku beneran nggak tahu soal ini. Kalau aku tahu, aku nggak bakal gini lakuin ini. Meng Yao, masih mau acting? Kamu bilang apa? Kamu pikir urusan kotormu sama Chenmu, aku nggak tahu sama sekali? Mau nipu siapa? Biar aku jelasin, tolong. Aku cuma sebentar hilaf sama dia. Aku nggak bermaksud khianatin kamu. Sebentar. 8 tahun kamu bilang sebentar? Minggir. Aku pergi. Bukannya bagus buat kalian berdua. Yang harusnya kamu lakuin sekarang adalah cari Chenmu. Bukan di sini, buang waktuku. Meng Yao, akhirnya aku nemuin kamu. Meng Yao, akhirnya aku nemuin kamu. Ngapain kamu di sini? Meng Xishen, ada masalah? Lampiaskan ke aku. Pengerundung anak kecil. Anan jangan takut. Ayah Chen di sini. Merasa ada biang, enggak sakit di sangkap. Kamu bukan ayahku. Aku bilang kan, berhenti ganggu aku. Jangan ngerti bahasa ya. Meng Yao, aku tadi khawatir banget sama kamu. Sekarang dia udah di sini. Jangan halangin aku. Kita ada urusan. Ayo pergi. Siapa bilang kalian boleh? Oh gitu. Pantesan kamu pura-pura mati. Tapi nggak punya selingkuhan. Dari dulu, Chenmu diem. Kamu nggak berhak ngomong di sini. aku mau ngomong apa terserah. Lihat baik-baik. Ini cowok yang nggak bisa kamu lupain. Kamu nggak bisa makan tidur gara-gara dia, terus dia sama selingkuhannya. Hidup enak-enakan di luar negeri. Terus kenapa? Kamu mau apa? Aku peringatin kamu, aku dan Meng Yao bakal nikah. Awas aja kalau muncul di dekat dia. Sampah kayak kamu nggak pantas buat dia. Oh, jadi itu alasan belum nikah. Cuma ditunda aja. Enggak, bukan gitu. Aku Susah apa dong? Kamu mau sih, Seng, datang ke pernikahanmu dan lihat kamu bahagia sama orang lain. Pagu, kamu tuh munafik banget. Ayo pergi. tutup mulutmu. Kapan aku bilang Mau nikah sama kamu. dasar jalan? Lo berani mukul gua? Lu cuma sampah di sini. Dulu itu lo kan yang usir Season pergi. Gua udah susah payah dapetin dia balik. Gua gak bakal biarin lu usir dia lagi. Mang Yao, buka mata lo. Dia selingkuh sama lo. Siapa tahu dia sama cewek murahan ini. Udah lama. Lo pikir tanpa gua, dia nggak bakal pergi. Terus kenapa? Gua kasih tahu lu, dia ayah dari anak gua. Dia suami gua. Chenmu, bisa nggak lu berhenti jadi menyedihkan? Sekarang mereka berantem. Mang Xishan, ini semua salah lo. Kalau mau pura-pura mati, ya mati sekalian aja. Kenapa lo harus muncul di depan Mang Yao? Lo pikir dengan cara ini, dia bakal balik ke lo? Nggak mungkin. Dia cinta gua. Kalau dulu aku nggak pergi. Siapa kamu? Buat nikahi dia, kamu?
Chenmu, tutup mulutmu. Meng Sisen 8 tahun ini, dia udah diranjangku. Kamu cuma anak yatim yang nggak punya apa-apa, mantan napi. Dan aku satu-satunya pewaris Chen Group. Semua milik Chen bakal jadi punyaku. Aku biarkan kamu berbagi. Seorang wanita, itu keberuntunganmu. Kamu nggak bersyukur. Dan sekarang mau mengyel? Kamu pikir bisa? Chenmu, kamu nggak dengar aku. Aku bilang diam. Kamu benar. Aku nggak pantas buat dia, jadi dia milikmu semua. Ayo pergi. Shiseng, bukan begitu. Biar aku jelaskan. Shiseng, aku dipaksa melakukan ini. Kamu selalu yang aku cintai. Bahkan diranjang sama dia. Kamu bikin aku muak. Dasar orang jahat, kembalikan ayahku. Hei bocah sialan, berhenti. Ayah, tolong aku. An. Ayah tadi lepas kendali. Kaget ya? Jangan sentuh aku. An, bukannya kamu paling sayang ayah? Bantu ayah bicara sama mama ya, biar dia maafin ayah. Kalau dia maafin ayah ajak kamu ke taman. Beli baju kesukaan kamu. 10, ayah temenin kamu. Mau apa? Ayah beliin semua. Enggak, aku mau ayah kandungku. An, kamu Chenmu, pergi dari sini sekarang juga. Atau aku panggil polisi. Mengyau, maafin aku. Aku tadi emosi. Aku janji nggak akan terulang lagi. Sumpah, masih belum pergi? Oke. Biar aku bantu. Halo polisi. Tak ada yang ganggu kami. Iya, di depan lab. Mengyau, kamu gila. Kamu panggil polisi? Polisi lagi. Dalam perjalanan, kalau nggak pergi sekarang, kamu bakal busuk di penjara. Oh, lupa bilang. Penjara di negara ini, sekali masuk sana, kamu nggak bisa ambil sabun yang jatuh. Ayah, buka pintunya. Shiseng! Ayah, buka pintunya! Shiseng! Ya udah, aku usir pergi. Tolong keluar temui aku. Aku jelasin semuanya. Semuanya sampai detail. Abaikan dia. Mama, kita gimana? Ayah beneran tinggalin kita? Enggak, aku nggak akan nyerah. Ai gọi nhưng mà khi Miki nó đi đỡ maafin kita. Datang. Kok kamu? Ya, sebelum subuh, Mama udah mulai bikin sarapan. Jadi pas kamu bangun, bisa langsung makan hangat. Ya, ini aku bikin sendiri loh. Coba sekarang. Kepanasan? Enggak, ngap. Shiseng, ayo sarapan dulu. Shiseng, Mama tahu kamu di luar negeri sendirian. Makanmu pasti nggak benar. Mama bikinin kamu sarapan kesukaan kamu. Mama beli rumah dekat sini. Mulai sekarang, Mama masakin kamu tiap hari ya. Bawa pulang. Jangan begini lagi. Oh, kamu nggak suka ya? Aku bilang jangan pernah begini lagi. Tapi kan udah dibikin. Satu suap aja. Shiseng, aku bawain kamu susu kedelai segar. Ngapain kesini? Makan sendiri aja. Ada kerjaan di lab. Aku pergi. Shiseng, Mak, kita harus gimana? Apa papa nggak akan maafin kita lagi? Mama nggak akan nyerah. Percaya sama Mama. Mama pasti bawa papa balik ke kita lagi. Shiseng, 10 tahun lalu. Aku berhasil luluhkan hatimu. 10 tahun kemudian, aku tahu aku bisa lakuin lagi. Kamu kelihatan kesel banget. Mereka beli rumah dekat rumahku. Sekarang tiap hari aku ketemu mereka. Terus kenapa nggak tinggal di tempatku aja? Ide. Gimana rasanya? Ini pertama kalinya. Cowok selain ayahku masuk Tangsepa Madu. Kamu harusnya merasa beruntung. Biar aku jelaskan. Aku cuma mau terus liatin kamu.
Lihat kamu bikin aku tenang. Aku bukan orang aneh, percaya deh. Kamu ngomong apa sih? Gimana caranya kamu dapat foto ini? Dari mana dapatnya? Aku udah nyogok teman sekamarmu. Bukan cuma foto kamu tidur. Bahkan waktu kamu mandi. Kenapa kamu ketawa? Ini rahasia hati seorang cewek tahu. Karena kamu udah tahu perasaanku. Biar kamu nggak bocor. Gimana kalau jadian sama aku? Aku ngerti. Tapi, menurutku, nggak ada yang biasa tadi ini Emang Siseng, aku suka kamu. Karena kamu adalah kamu. Itu aja. Walau kamu nggak punya apa-apa, aku udah pilih kamu. Kamu paham nggak? Siseng. Perusahaan butuh kamu. Dan aku juga butuh kamu. Tolong jangan pergi ya. Dasar cowok nggak peka. Nggak romantis sama sekali. Ayo pergi. Kemana? Pulang ke rumah buat nikah. Mak, udah 3 hari nih. Apa papa nggak bakal pulang? Nggak apa. Kita tunggu aja. Dia pasti pulang. Papamu 8 tahun ini. Udah banyak dia lalui. Kita tunggu dia. Sebentar lagi kenapa? Mami, aku ngerti. Aku tunjukin ke papa betapa seriusnya aku. Besok kita balik ya. Besok kita masak ikan kesukaan papa. Oke. Ayo pergi. Cenu, kenapa kamu masih di sini? Kamu nggak nyerah ya? Emangnya kamu nggak balas pesanku berhari-hari. Aku khawatir. Nggak butuh perhatianmu. Minggir sana. Aku tahu ucapanku udah kelewatan. Emangnya bisa nggak maafin aku? Pulang bareng aku ya. Dia nggak bakal balik. Kenapa kamu nggak bisa terima kenyataan? Cenu, ini peringatan terakhirku. Kalau kamu ngomong sampah lagi, aku nggak bakal ampuni kamu. Minggir. Emangnya aku Bilang pergi. Ma, gimana kalau papa nggak pulang? Harus gimana? Ya kita terus nunggu. Kenapa? Kena flu? Buat ketemu orang tuamu, aku harus bawa apa? Ayo pergi. Pertama kali ketemu orang tua, cuma bawa segini doang. Gak apa-apa nih. Ya, tenang aja. Orang tuaku nggak peduli. Lagian ada aku. Apa yang ditakutin? Ayah, ibu, kita pulang. Ini. Oh, kamu anak nakal. Jadi kamu ingat. Kamu masih punya orang tua ya? Ibu, lihat siapa yang kubawa. Halo Om Tante, salam kenal. Kamu Meng kan? Aku tahu. Anakku ini cerita terus soal kamu. Dia ngomong terus soal kamu. Hari ini akhirnya ketemu kamu. Kamu datang aja. Ngapain bawa-bawa? Om, saya cemburu-cemburu. Jadi, cuman susu aja. Sayang, emang perhatian banget ya. Kamu baru bilang mau susu kan? Tuh, emang bawain buat kamu hari ini. Betul. Bagus banget. Harus gue bilang, Comeng nih. Dia paling ngerti gue. Ayo, makanan udah siap. Masuk sini. Duduk makan. Nih. Berdiri aja. Sini duduk. Pantas aja. Kamu anak yatim piatu. Barang kayak gini. Berani kamu bawa ini. Jadi cowok ini pilihan terbaikmu ya. Murahan banget dan norak. Anjingku ya. Makanya lebih bagus dari ini. Oke. Xiaomeng, kondisi kamu udah cukup paham. Kapan kamu rencana nikah? Nah, Xiaomeng, kita nggak akan minta uang mahar dari kamu. Soalnya, uang ini buat masa depan kalian berdua. Jadi, kapan mau daftar nikah? Mama. Hari ini. Makan, ayo makan. Bagus, mimpi jadi nyata. Mulai sekarang. Udah telat buat mundur.
Nggak mungkin. Lihat dong. Apa ini? Asal kayak gini, aku harus bagi ke semua. Kamu lumayan ganteng sih. Ngapain aku sembunyi? Sini. Apalagi? Kencan nonton pertama kita. Aku mau foto dulu. Ayo senyum dong. Udah aku kirim. Harus posting juga. Emang susah banget. Kirain kita rahasiain hubungan ini. Ternyata itu cuma karena aku nggak cukup bagus. Kenapa sih? Nggak apa. Kak dibilang apa? Proyeknya hampir selesai. Senangnya double. Yuk balik ke lab. Kali ini nama kita bakal tercatat dalam sejarah. Ayo. Sisen, akhirnya kamu balik. Sisen. Kamu udah tahu. Bener kan aku nunggu? Ini semua apa? Jangan bilang, kamu udah nunggu di sini berhari-hari. Aku takut kamu datang dan aku kelewatan. Jadi, An, ambil barangnya. Oke. Ayah lihat, ini mama bikin sendiri. Sup ikan asam kesukaan ayah. Ini nggak kotor. Aku selalu cuci tangan dulu. Semua bahannya segar hari itu juga. Dulu kamu suka sup ikan asam buatanku kan? Pulang ya, aku bikinin tiap hari buat kamu ya. Aduh Mang Yao, kenapa gini? Apa gunanya? Tak ada kok. Aku nggak minta kamu balik ke aku. Cuma maafin aku. Maaf atau enggak? Di antara kita udah menganggap ingat apa tiap hari. Berhenti dong. Ayah, kalau mau nyalahin salahin An-An. Ini salah An-An. Jangan marah sama mama ya ayah. Bagu, ngapain sih kayak gini? Yang udah ya udah. Nggak bakal balik. Pulang aja. Kita udah nggak ada jalan. An-An sini. Ngapain kamu? Sisen, semua yang terjadi itu semua salahku. Tolong maafin aku. Bangun. Tolong aku nggak mau bangun. Sisen, aku emang salah banget. Kamu cinta aku banget. Kasih aku satu kesempatan lagi. Mohon. Kalau gitu berlutut. Aku menyedihkan. Maaf aku udah nyakitin kamu. Aku ngecewain kamu. Aku pantas. Aku pantas. Aku Cukup. sayang. Kamu maafin aku. Bung Yao, kamu jangan keras sih. Kamu kelihatan menyedihkan. Sayang. Aku udah tahu. Aku tahu kamu masih cinta aku. Nggak percaya. Sayang. Aku mau bilang, jaga cara kamu manggil dia. Aku dan Sisiang udah nikah. Dia suamiku sekarang. Bohong. Kamu bohong kan? Sayang. Kalian berdua kerja sama buat nipu aku kan? Sayang kamu nggak nikah sama orang lain kan? Aku nggak utang penjelasan apapun. Jangan ganggu aku lagi. Mang Sisang itu punyaku. Nggak ada yang bisa rebut dia dariku. Halo? Mang Yao, balik ke kantor besok. Ada sistem A. Baru yang mau keluar sebentar lagi. Acara tender ini, kamu harus datang. Aku nggak mau. Kamu tetap harus pergi. Kamu tahu nggak? Selama kamu pergi, berapa banyak yang mau singkirin kamu? Kalau mau pertahanin posisimu, balik sekarang juga.
semuanya, proyek AI kita berhasil. Yes, Keren. Hebat. Ini revolusi bersejarah dalam teknologi AI. Mulai saat ini, AI akan masuk ke era yang baru banget. Kita berhasil. Mulai sekarang, nama kita bakal masuk sejarah. Aku tahu kamu pasti bisa. Sekarang proyeknya udah selesai. Kita siap untuk tender sebentar lagi. Sebagai ketua, aku masih wakili kita. Ada keberatan. nggak ada sama sekali. Nggak ada. Emang Shiseng pahlawan kita di sini. Tanpa dia, kita nggak bakal bisa. Betul. Bukan cuma wakil, bahkan kreditnya taruh namanya paling depan. Kita semua setuju kok. Semua milikmu. Bintang andalanku. Kalau gitu, aku mau bawa pulang ini. Terserah kamu. Serius nih, Ya, tim itu beneran ikut tender di sini. Di kota kita. Sempurna. Keuntungan kandang sendiri. Proyek ini, keluargaku harus menang. Tender ini, kamu yang mewakili keluargaku. Oh iya, juga Tuan Muda Chen akan ikut denganmu. Ayah, udah bilang, aku nggak mau ketemu dia. Kenapa dia ada di sini? Omong kosong. Kelakuanmu akhir-akhir ini bikin keluarga Chen sangat gak senang. Mereka bisa mundur kapan saja. Para anggota Dewan udah gak sabar mau jatuhkan kamu. Ayah atur kamu pergi sama Tuan Muda Chen. Buat tunjukin ke dunia luar. Keluarga kita masih terikat erat. Kamu anak pintar. Harusnya kamu ngerti maksud ayah. Menggiau. Setelah sekian lama, aku tetap yang ada di sisimu. Cuma aku yang bisa bantu keluargamu. Bisa bantu kamu. Jauhi aku. Ong Yao, sekarang bukan waktunya ngambek. Waktu pernikahan itu, kamu langsung pergi gitu aja. Tinggalin keluarga Chen, tergantung lama banget. Aku taruh harga diriku demi ini. Buat dapetin kesempatan ini buatmu, jangan coba-coba. Kali ini, setelah lelang selesai, kamu dan Tuan Chen harus menikah. Aku nggak mau nikah sama dia. Menggiau. Aku tahu kamu salah paham soal aku. Tapi aku nggak peduli. Nikah sama aku aja. Keluarga Chen nggak akan minta uang kembali. Malah kasih lebih banyak ke keluargaku. Serius? Mang Yao, terima dong. Cepat! Menurutku lebih baik lupakan itu. Aku Menggiau. Apa bagusnya Mang Sisheng? Kenapa masih dia? Dia jauh lebih baik dari kamu. Pas lelang nanti, aku ikut sama kamu. Tapi kalau udah selesai, jauhi aku. Mang Yao. Tuan Muda Chen dia itu memang begitu orangnya. Biar aku yang atur. Setelah lelang selesai, dia harus nikah sama kamu. Mau nggak mau. Jam berapa sekarang? Kenapa Muhim belum datang? Wah, nggak nyangka kamu di sini. Aku heran. Kenapa tempat ini bau kayak pecundang miskin? Sekarang aku tahu dari mana asalnya. Tapi yang bikin aku penasaran, orang kayak kamu bisa masuk sini. Penjaganya, pada nggak becus ya? Kalau kamu bisa datang, kenapa aku nggak bisa? Hah, kamu pikir bisa bandingin sama aku? Aku satu-satunya pewaris keluarga Chen. Dan kamu cuma anak yatim menyedihkan. Jarak antara kita, 1.000, kamu nggak bisa bayangin. Sekarang yang kamu mati-matian mau masuk, aku tinggal jentikan jari, mereka datang sendiri. Wah, baru pertama kali aku dengar orang bangga-bangga jadi orang cacat gini. Mau medali? Mati kamu. Penjaga! Kayaknya orang ini nyusup masuk. Usir dia sekarang. Coba aja kalau berani. Oh, kirain siapa? Ternyata jalangnya. Hei cantik, kamu lumayan. Jadi aku kasih tahu ya. Aku dari keluarga Chen. Pikir 2 kali. Kalau mau cari masalah sama kami. Keluarga Chen terus kenapa? Cuma semut yang lebih gede. Wah, seumur hidup aku. Ini pertama kalinya. Aku lihat ada yang hina keluarga Chen gini. Sudah kamu gak mau mundur. Jangan salahin aku. Lempar mereka. Keluar dari sini. Berhenti. Viseng, kamu nggak apa-apa dah. Kamu terluka. Aku baik banget ya, perhatiin cowok orang lain. Kenapa nggak urus dulu selingkuhanmu? Chenmu. Udah berapa kali gue bilang, jauhi Mang Sisen. Lu nggak ngerti gue? Aku Mengyao sadar dong. Kalau ini nggak kelihat wajah asli cowok ini, dia selingkuh. Dia nggak cinta lu. Kenapa lu masih nempel sama dia? Dia, jangan ngomongin dia kayak gitu. Mengyao, gue tahu lu mau jaga citra istri setia lu. Tapi dia yang salah sama lu. Kalau lu terus gini, lu bakal jadi bahan ketawaan mereka. Gua nggak salah dengar kan?
Cowok cakep ini emang dosa saya nasi bilang sekaligus. Dan dua-duanya cantik banget lagi. Sial, langit pasti buta. Sia-sia yang cinta terus, Bagu. Mengyao, kamu dengar semua kan? Dia nggak pantas buat kamu. Dia cuma orang biasa. Cuma programmer yang agak jago, itu aja. Apa sih dari dia yang bikin kamu buta? Mengyao cowok kayak dia. Buat orang level kita, bisa dapat berapa aja. Lagian, kalau kita menang, teknologi di tender ini, dia nggak ada gunanya buat kamu. Dan buat keluargaku. Pak, kamu tahu, kalau mereka tahu, kamu yang bikin teknologi ini, mereka bakal mikir apa? Pikiran mereka bodoh amat buat gua. Jadi Mengyao, kamu harusnya sama aku. Aku yang paling cinta kamu. Aku bisa bantu kamu. Kalau si pecundang itu, dia cuma... Diam, jangan sampai aku dengar kata-kata yang hina dia. Aku Mengyao, kamu berani tampar aku demi bajingan ins di depan semua orang? Itu balasan, karena kamu hina si Seng. Kalau aku dengar lagi kata-kata jelek tentang dia dari kamu, aku nggak segan tampar kamu lagi. Lihat apa lu? Pergi sana. Si Seng, kamu gak apa-apa. Kalau aku nggak oke, rapat ngetender ini nggak bakal jalan. Gak nyangka, kamu jadi orang yang kayak gini. Aku bisa lindungi kamu sekarang, tapi aku nggak bisa terus selamanya. Mungkin kurangi omongan kayak gitu. Pak, aku nggak bisa lindungi aku. Bukan berarti aku nggak bisa sendiri. Kalau kamu beneran berani, kamu nggak bakal biarin Chenmu bully dia. Si Seng, aku tahu kamu udah lewatin banyak hal dulu. Tapi tenang aja, setelah rapat tender ini selesai, walau harus korbanin keluargaku, aku nggak akan biarkan kamu menderita lagi. Gua Mengyao kenapa lakuin semua ini? Asal kamu balik ke aku, semuanya bakal sepadan. Si Seng, aku tahu kamu masih peduli sama aku. Kalau enggak, kamu nggak bakal kesini. Kamu kesini buat ketemu aku. Kan? Kalau kamu ada rasa, kenapa kamu pura-pura nggak peduli? Kamu pikir aku kesini buat kamu? Terus apa lagi dong kalau bukan? Oh, aku ngerti sekarang. Lihat bajunya tuh. Dia emang punya duit, tapi pikir dah yang benar. Di kota ini, cuma keluarga Chen yang di atas kita, Gu. Kalau kamu, jangan kira aku nggak tahu. Kenapa kamu ngejar si Seng? Kamu juga angin cap teknologinya kan? Aku Mengyao, itu keterlaluan. Emang aku salah? Si Seng, aku tahu kamu yatim piatu. Kamu selalu kurang kasih sayang. Jadi walau dimanfaatin, kamu nggak masalah. Kalau mau dimanfaatin, aku jauh lebih berharga. Si Seng, tinggalin dia. Balik ke aku. Kita kayak dulu lagi ya. Berani-beraninya kamu pukul aku, Pak Gu. Kamu salah satu hal. Kalian di sini memang penguasa. Tapi gimana dengan provinsi? Keluarga Shu, Shu Muyin. Kalian firma terbesar di sana. Shu Muyin dari keluarga Shu. Nggak mungkin, Nona Shu sang pewaris. Kenapa dia milih yatim piatu miskin? Gila banget. Apa yang aku lakuin bukan urusan kalian. Kalau nggak mau, dibuang keluarga. Mending tutup mulut. Brengsek sialan. Kenapa dia beruntung banget sih? Dia beneran bikin Nona Shu suka sama dia. Ini nggak adil. Pantesan kamu bilang, keluarga Chen cuma semut yang lebih gede. Keluarga Shu emang bisa buktiin itu. Masih bisa pakai keluarga gue buat lawan kita sekarang. Kenapa nggak pernah bilang? Kamu nggak pernah tanya. Harus. Sekarang udah tahu aku siapa. Makin cinta aku. Udah deh, lupain mereka. Dalangnya mulai bentar lagi. Enggak, aku masih punya kesempatan. Si Seng, aku bisa buktiin. Aku lebih cinta kamu dari dia. Kamu selalu gila sama Ai kan? Aku bisa dapetin seluruh rantai pasokku dan kasih ke kamu. Mengyao, kamu gila. Enggak kok, Nona Shu. Aku akui gue nggak bisa tandingin kamu. Tapi demi dia, aku taruhkan seluruh kerajaanku. Berani, si Seng. Aku rela lepas segalanya demi kesempatan ketemu pencipta Ai itu, berhadapan langsung sama kamu. Itu bukti ketulusanku kan? Aku Mengyao, berani kamu. Itu semua uang grupku. Cuma biar pekerja rendahan ini. Lihat kamu sekali. Dia nggak pantas. Mengyao, kamu gegabah. Itu miliaran dolar. Walau kamu jua. Meng, si Seng, dia nggak sebanding. Aku masih CEO grupku. Aku yang putuskan di sini. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Sampai cuci otak putriku? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu seret kami, aku lawan kamu sampai mati. Gimana kalau season kami nggak pernah peduli keluargaku? Acara lelang ini resmi dimulai sekarang. Sambut pemimpin baru. Teknologi AI Meng Season. Dia bilang siapa tadi? Meng Season. Nggak mungkin, mustahil. Mana bisa dia? Yang bikin ini cuma nama yang sama. Kalian keluarga Chen suka banget bohongin diri sendiri. Nona Shu, kamu beneran percaya dia bisa bikin ini? Jangan sampai dia bohongin kamu. Oh, kamu sekarang berani datang ke sini dan nipu orang?
Meng si Seng untung mengyau. Ninggalin kamu duluan. Kalau enggak, keluarga gue bakal ikut kena. Nona Shu, saya nggak tahu bajingan ini. Ngomong apa ke Anda, tapi semua itu nggak ada hubungannya sama keluargaku. Ayah, ngapain sih? Masih belum ngerti juga. Orang ini sama ahli itu, cuma namanya sama doang. Dia pakai itu buat nipu Nona Shu. Dan kamu masih belain dia. Kamu mau mati ya? Dasar orang bodoh. Masih aja acting. Kalau udah di usia nanti, baru tahu rasanya mati. Rapat lelang sekarang resmi dimulai. Pertama, saya yang akan jelaskan ke kalian tentang proyek ini. Kok bisa? Ternyata beneran. Tuh kan, udah aku bilang. Dengan skala keluargaku, si Shen nggak peduli. Terus kenapa? Aku nggak akan menyerah. Mari kita mulai penawarannya. 3,5 miliar. Kamu gila ya? Itu semua uang kas Gukor yang tercatat. Meski teknologi ini punya potensi besar, di mana? Perusahaan jalan? Ini keputusanku. Jangan lupa apa yang kau lakukan. Perlu diingatkan soal perbuatanmu. Kekeras kepalaanmu. Hancurkan perusahaan, buat orang mati. Kalau ini bocor, kau pikir kota ini masih ada tempat untuk Nung? Menggiau. Aku ini ayahmu. Apa kau pernah anggap aku anakmu? Aku peringatkan kau. Kalau kau halangi kebahagiaanku, lagi jangan salahkan aku. Gukor menawar 3,5 miliar. Ada yang lebih tinggi. 4 miliar. Dia menyalakan lampion langit. Dia nyalakan lampion. Nona aku gila ya. Memang si teknologi ini nilainya tinggi banget. Tapi harga segini jauh di atas nilai saat ini. Lihat itu. Segitu seriusnya aku soal si Seng. Selamat, Paku. Atas tender Tekno, aku kirim langsung ke kamu. Gukor enggak punya uang sebanyak itu. Tapi, aku kasih 30% saham Gukor buat kamu. Mengyau, kamu ngomong apa sih? Mengyau. Ini udah kelewatan banget. Aku nggak izinin. Kalau kehilangan 30% itu, Gukor masih punya kita nggak? Aku peringatin kamu. Kalau kamu halangi aku lagi, jangan salahin aku. Semuanya. 10 tahun lalu, SMI-nya diretas. Puluhan perusahaan bangkrut. Puluhan sih bunuh diri lompat. Kalian masih ingat kan? Mengyau. Tutup mulutmu sekarang. Kalian semua pikir Meng Si Sheng yang dalam dibalik semua ini. Tapi kenyataannya, dia dijebak. Pelaku sebenarnya adalah dia, ketua Gukor. Apa? Meng Si Sheng dijebak? Jadi artinya dia masuk penjara karena kesalahan orang lain. Tapi ketuaku kan ayah kandung nonaku sendiri. Dia lawan ayahnya sendiri. Aku dengar, setelah Meng masuk penjara, ketua gue terus jelek-jelekin namanya. Aku mengyau istri yang setia, udah nunggu hari ini dari dulu. Tapi bukannya dia nikah sama tuan muda, keluarga Chen. Mereka bahkan udah nikahan. Enggak. Bukan kayak gua kayak gitu. Itu enggak benar. Kita dapat laporan. Buktinya udah jelas. Ikut kami. Tunggu. Pak polisi. Biar aku jelaskan. Pak polisi. Si Sheng, aku lakuin ini demi kamu. Kamu senang? Tenang aja. Mulai sekarang, siapapun yang nyakitin kamu, satu persatu, aku urus mereka.
Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu balik. Please. Aku cuma mau kamu. Aku udah telat. Tak balik dijual. Kali ini, aku biarkan lewat. Mu Yin, ayo pergi. Pak Gu pernah dengar ini? Cinta yang datang telat. Kabar ada sih kabarnya. Sisen. Aduh, Meng Yao. Meng Sisen dia nggak tahu diri banget. Tenang, Meng Yao. Aku bakal bikin dia nyesel. Kamu siapa berani ngomong gitu? Meng Yao, aku salah ya. Dia yang nggak tahu diri di sini. Demi pertahanin dia, kamu bikin ketua aku di penjara. Terus dia pergi sama selingkuhannya. Tanpa noleh ke belakang. Aku nggak ngerti. Kenapa kamu masih ngejar dia? Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, Meng Sisheng gak akan tinggalin aku. Ini semua salahmu. Aku jadi begini. Semua gara-gara kamu. Tenmu. Aku nggak akan pernah lepasin kamu. Meng Yao, kamu ngomong apa sih? Aku lakuin ini demi cinta. Banyak. Siapa yang mau cintamu? Chenmu. Sejak hari kamu khianatin aku. Kamu dan aku sudah selesai selamanya. Kamu manfaatin rasa hormatku ke ibumu buat nipu aku. Chenmu. Kamu cuma pemerkosa. Gu Meng Yao. Dengerin baik-baik. Siapa yang naik keranjangku duluan? Kamu pikir kamu istimewa banget. Siapa tuh setelah aku balik naik keranjangku? Dan siapa yang bikin An-An panggil aku papa? Kamu beneran pikir bisa nyalain aku dan kabur dari kenyataan kamu jalang? Diam. Gu Meng Yao. Ini kedua kalinya kamu nampar aku. Karena kamu bikin aku malu di sini. Aku nggak akan nahan diri lagi. Lihat baik-baik ini. Dasar sampah. Kapan kamu rekam ini? Gu Meng Yao, kamu setuju semua ini? Sebelum aku rekam, jangan bilang kamu lupa. Sejak aku balik, aku udah tekad gak akan lepasin kamu. Chenmu. Kamu nggak punya malu. Terus kenapa kalau aku nggak punya malu? Dengerin. Kamu cuma punya dua pilihan sekarang. Satu, nikah sama aku dengan baik-baik. Dua, aku posting video ini ke internet. Biar semua orang lihat gimana sih Yogu Group. Kelihatan kayak apa di ranjang. Kamu nggak berani? Lihat aja nanti. Oke. Terserah kamu. Kamu bilang apa? Foto biarin sama aku dari hari itu. Harusnya aku udah tahu. Ini karma buat aku. Aku emang menyedihkan. Tapi kalau kamu berani posting video itu, aku bakal seret kamu bareng aku. Kenapa? Aku nggak bisa gantiin Meng Sisheng. Cuma kalau Meng Sisheng mati, baru kamu bisa di sampingku selamanya. Apa? Ada yang aneh di aku? Sisheng. Demi kamu, Gu Meng Yao korbanin semuanya. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Waktu aku tahu apa yang dia lakuin, aku putus hubungan sama dia. Tapi aku takut. Aku takut suatu hari kamu tinggalin aku. Ayo kita nikah. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk pengantin wanita kita, Shu Moyin. Nah, Dalam saya aku tulisin dalam sehat atau sakit, kamu selalu mencintai pengantin pria ini. Iya, saya bersedia. Tuan, dalam kaya atau miskin, dalam sehat atau sakit, apakah kamu akan mencintai pengantin wanita di hadapanmu?
Saya bersedia, bahkan dengan nyawaku. Ini hari bahagia. Jangan bilang gitu. Baiklah. Udah segitu aja hari ini. Waktunya tidur. Nggak mau, Ayah. Aku mau Ayah lanjutin lagi. Kalau Anang nggak mau tidur, nanti serigala jahat datang dan makan kamu. Aku nggak takut. Ayah pasti lindungi aku sama Mama. Iya dong. Ayah lindungi kamu. Tidur ya. Oke. Mama, Ayah beneran ninggalin kita ya? Mama. Tunggu. Saya keberatan. Ngapain kamu di sini? Shisheng. Aku emang udah lakuin banyak hal yang nyakitin kamu. Tapi aku bakal tebus semua. Bukannya kamu bilang, kamu mau nikah sama aku. Dulu aku nggak mikir jernih. Sekarang giliran aku. Oke. Apa aku dengerin baik-baik? Hari ini pernikahanku. Aku udah bilang jelas banget. Pergi sekarang. Anggap aja itu bercanda. Kita udah selesai. Yang tidak jadi jelek gini. Shisheng, yang dulu terjadi bukan yang aku mau. Aku bisa berubah. Mau balik lagi sama aku. Apapun yang kamu mau, segala apapun itu, aku lakuin semuanya. Shisheng, aku nggak bisa tanpa kamu. Bisakah kamu lakuin ini demi aku? Demi An-An, lupakan masa lalu dan balik ke aku. Mohon. Ayah, kasih Mama dan An-An satu kesempatan lagi. An-An tahu An-An salah. An-An gak bakal bikin Ayah marah lagi. Tolong balik ya, Ayah. Shisheng, aku tahu itu. Kita udah berakhir. Kenapa jadi begini? Sini kamu. Ceno, ngapain kamu? Kamu gila ya? Meng Shisheng pasti senang banget ya sekarang. Dua wanita rebutan nikah sama kamu. Sayang banget. Kami bakal jadi pemakaman. Ayah, tolong aku. Chen mau lepas An-An. Mau An-An mati? Ayo coba saja. Ayah, sakit. Chen mau pikir baik-baik. Ini kejahatan. Lepas dia sekarang. Udah sejauh ini, semua tahu udah aku lakukan. Kata-katamu masih bisa nakutin aku. Nona Shu, aku tahu kamu berkuasa. Tapi hari ini, aku cuma mau Meng Shisheng menderita. Aku peringatkan, jangan ikut campur atau tanggung akibatnya. Cenu, ini urusan kamu dan aku, cuma kita berdua. Jangan libatkan anak kecil. Jangan banyak ngomong. Aku udah banyak berbuat salah. Satu lagi nggak masalah. Mau apa kamu? Oh, kira kamu bakal terus sembunyi kayak pengecut. Ternyata bisa ngomong juga. Mau selamatin dia, gampang. Tukar nyawamu dengan dia. Jangan. Shisheng, Shenmu kelihatan nggak stabil sekarang. Naik ke sana bahaya. Nggak sebanding. Hadapi aku saja. Aku yang tukar. Ini antara aku dan Meng. Jangan ikut campur. Kenapa takut? Meng Shisheng, kamu memang bajingan egois. Biarkan anakmu sendiri mati dan nggak peduli. Baik, aku lakukan. Shisheng. Jangan, Ayah, jangan. Lepas dia, aku tukar denganmu. An-An. Ayah, Shisheng. An-An dulu. Terus Shisheng. ada masalah? Hadapi aku saja. Jangan sentuh mereka. Meng Shisheng, kamu pikir nyuri milikku enak banget ya, hah? Kamu udah punya orang lain. Kenapa nggak mau lepasin Meng Yao? Kalau kamu nggak ada, ini cuma jadi milikku seorang.
Aku udah kasih dia ke kamu. Kamu aja yang nggak bisa jaga. Dia. Terus kenapa? Nyawamu ada di tanganku sekarang. Masih berani ngelawan? Mau mati ya, ha? Jangan. Shiseng, kamu oke? Aku nggak apa-apa. Shiseng, kamu baik-baik aja. Kenapa? Kenapa kamu masih peduli banget sama dia? Meng Shisheng, bunuh kamu. Jangan. Muyin. Kenapa? Lari. Pergi. Nggak ada yang bisa lolos dari sini. Kalau aku nggak bisa punya, akan kuhancurkan semuanya. Shiseng, Mundur. Jangan gerak. Udah bangun? Gimana rasanya? Kamu tahu pisau itu hampir kena jantungmu? Kamu bisa mati. Kamu gila ya? Gimana kalau kamu... bukannya kamu bilang kamu rela mati demi aku? Aku juga. Itu cuma berlaku buat aku. Pada dirimu. Itu aja yang aku mau. Oke. Udah mendingan. Aku bukan mau rebut Shiseng. Aku cuma mau pamit. Pamit? Semalam dia nite terashi hari tadi. Itu salahku. Aku nggak punya muka. Apa terus kejar Shiseng. Selamat tinggal. Apa? Hei! Shiseng. Lama ya? Kalau dulu aku nggak lakuin hal bodoh itu, apa bakal beda? Papa, tadi dua wanita itu siapa? Cuman orang asing itu aja.